Menuntut ilmu itu faridah, kewajiban bagi setiap muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengabdikan isi ilmu yang sudah Anda dapatkan misalnya. Nah itu yang terbaik tentunya. Ini contoh. Seseorang kalau masuk di perusahaan bekerja, ini contoh yang lain. Di saat dia bertahan di level itu saja. Maaf, saya beri contoh misalnya dia menjadi seorang OB. Saya jadi OB, sudah gaji saya 2,5 juta, 3 juta rupiah misal. Udah saya puas dengan ini. Ini bukan masalah tidak bersyukur ya, tapi kita dalam Islam terbuka kesempatan untuk meningkatkan level kita. Selama itu tidak ada pelanggaran agama. Maka kalau ada dua orang, si A sama si B, dua-duanya menjadi OB misalnya, si A mengatakan sudah cukup dari 3 juta gaji saya, 2 juta buat keluarga, 1 juta buat saya pakai kebutuhan saya pribadi, atau 500 ribu misalnya saya coba ya untuk investasikan misalnya. Contoh, si B enggak, saya merasa selama masih ada kesempatan di perusahaan untuk naik level, kenapa tidak? Lalu dia tanyalah misalnya, bagian yang bertanggung jawab di kantor dia, ya, kira-kira posisi saya dengan ijazah saya, dengan apa saya ini, bisa nggak saya ada dapat pekerjaan yang lebih di kantor misalnya? Kalau ada, ya coba kejar, gitu kan? Anda masih bisa sambil kerja, sambil kuliah misalnya, ya, dan bisa saja dengan itu level Anda naik, kan begitu? Nah itu akan beda nanti kondisi. 5 tahun ke depan kita temukan si A tetap dalam kondisi OB-nya, si B kita temukan dia sudah mungkin menjadi seorang manajer 5 tahun ke depan. Bahkan bukan mustahil sudah menjadi seorang pengusaha sendiri misalnya. Nah ini contohnya ya. Jadi bagaimana kita terus semangat untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki, dan ini penting sekali ya untuk kita jaga. Dari sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan masalah itu ya. Janganlah mereka orang-orang beriman di masa kita sekarang ini seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya. Jadi ada pengalaman dari umat-umat sebelum kita. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Maksudnya adalah transisi dari amal baik sama amal buruk, tapi mereka tidak bisa jaga. Selalu naik, turun, naik, turun, naik, turun. Akhirnya terakhirnya bisa naik, bisa turun. Atau dia paling tidak, dia akan tetap di tempat itu misalnya. Ya. Maka yang terbaik adalah bagaimana selalu kita menjaganya. Kemudian dalil yang lain juga yang diangkat dari ayat Al-Quran adalah surah Hadid ayat 27. Masih surah yang sama tapi beda ayat. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَayَتِهَا. Potongan ayat ya. Yang artinya, tapi mereka tidak memeliharanya dengan semestinya. Maksudnya, memelihara keimanannya, ya, keistiqomahannya, kebaikan-kebaikannya gitu. Dan saya sarankan ini tentu semoga Allah mudahkan saya lebih dulu melaksanakan kemudian teman-teman ya. Karena tentu kita berharap setiap kali menyampaikan kebaikan, tentu yang menyampaikan lebih dulu untuk mengamalkan teman-teman sekalian. Nah, kalau Anda hijrah, Anda pindah dari satu keadaan yang tadinya jauh dari agama, menjadi orang yang dekat dengan agama, atau malah mengaplikasikan isi agama itu ya, atau jauh dari Allah, sekarang dekat dengan Allah SWT. Maka ini teman-teman jangan setengah-setengah. Hijrah 100%, jadi orang baik 100%. Kenapa Anda masih nyicil? Kenapa enggak sekaligus? Kenapa enggak sekaligus menjadi seorang penuntut ilmu yang benar? Berubah keadaan Anda. Dari Anda seorang penuntut ilmu, satu waktu Anda bisa menjadi ustadz, Anda menjadi seorang ustadzah. Tadinya Anda tidak bisa mengaji, sekarang bisa Anda menjadi hafidh atau hafidh Al-Quran. Misalnya, ya. Tadinya Anda diimami orang, sekarang Anda bisa mengimami orang lain. Tadinya Anda seorang mustahik penerima zakat, sekarang Anda muzaki yang mengeluarkan zakat misalnya. Jadi, ya, ini mestinya harus menjadi sebuah program dalam hidup kita ya, supaya benar-benar nanti kita akan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan orang yang sibukkan diri selalu mengejar prestasi terbaik, maka dia tidak akan jauh dari prestasi itu. Anda kalau mengejar angka 10, maka Anda kalaupun turun 9,5, 9,6, gitu-gitu ya. Wah, ini kalau menyentuh angka 9 tuh sangat jarang kalau dia betul-betul tetap menjaganya gitu. Dan dia mudah sekali kembali ke angka 10, bahkan lebih daripada itu bisa ditingkatkan. Ya, kalaupun dia turun, tapi kalau dia tidak turun, dia bertahan, maka bisa naik levelnya. Ya, bisa naik levelnya. Ini yang dari tadi kita singgung teman-teman sekalian. Jadi coba kalau hijrah jangan setengah-setengah. Kebanyakan orang kendor dan jauh lagi dari Allah SWT, sebagai amanah Allah singgung dalam surah Hadid ayat 27 ini. Sayangnya, kata Allah SWT, mereka tidak memeliharanya dengan semestinya. Mereka tidak merawat dengan baik iman mereka, ilmu mereka, komunitas mereka.
Malah dia keluar, dia coba mengetes komunitas yang lain, maksiatan lagi lah, lalai lagi dari agama gitu kan. Nah, terlebih lagi teman-teman sekalian, kita insya Allah esok hari mudah-mudahan Allah mudahkan akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka ini bulan training, ya, pelatihan yang luar biasa. Bagaimana seluruh dunia ini, semua muslim dan muslimah akan mengikuti training ini. Dan tidak ada lembaga training dan masa training sedahsyat dan sehebat Ramadan. Ya. Trainernya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Para malaikat staffnya. Seluruh dunia muslim mengikutinya. Dimanapun Anda pergi di bulan Ramadan, maka akan sama. Mereka akan menahan diri dari semua kemaksiatan. Mereka akan menahan diri dari apa yang dilarang pada saat puasa, termasuk yang halal seperti makan dan minum biologis. Ya, dari mulai terbit matahari, dari mulai subuh, azan subuh sampai azan maghrib. Semua mereka sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan bersedekah, berlomba-lomba buka puasain orang, dengan berdoa. Karena karena orang berdoa, orang puasa itu mustajab doa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, salasatun la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah as-saim hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia berbuka puasa. Tentu ada golongan kedua sama ketiga. Yang kedua itu adalah imamul adil, pemimpin yang adil. Yang ketiga wa da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Tapi orang yang puasa. Jadi orang sibuk dengan itu, ya, dengan ibadah-ibadah, dengan sedekah, dengan umrah, gitu kan. Dikatakan Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan, kata Anas radhiyallahu anhu, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan misalnya, lebih banyak bersedekah. Begitu juga Nabi SAW lebih banyak mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan misalnya. Ya, kemudian juga Nabi SAW menyebutkan tentang masalah umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Ini kesempatan emas Anda bisa lakukan sekarang. Mumpung Allah kasih umur misalnya. Ini masa training yang luar biasa. Seluruh muslim melakukan itu. Maka jangan sampai Anda terharamkan dari kebaikannya. Ingatlah sabda Nabi SAW. Ya, atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Terdatang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Ya. Fihi tuftau abwabul jannah. Pada masa itulah dibuka pintu-pintu surga, wa tughlaqu fi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka, wa tusaffadu fihi syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan, ya. Kemudian fihi lailatun khairu min alfi syahr, ya. Di dalamnya ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man haruma khairaha faqad harum. Ya, siapa yang telah terharamkan dari kebaikan maka telah terharamkan dari semua kebaikan. Ini jangan sia-siakan, ya. Inilah saatnya Anda training dan sampai akhir Ramadan Anda menjadi orang yang lebih baik kualitasnya. Ya. Dan kemudian setelah itu Anda pertahankan istiqomah sampai 11 bulan ke depan. Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi lebih baik sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan yang terbaik yang Allah janjikan. Ingat teman-teman sekalian, di saat nanti kita meninggal, ya, kemudian ada level yang kita bisa dapatkan sebenarnya di surga. Tidak kita dapatkan hanya karena kelalaian, kita akan menyesal nantinya. Walaupun kita masuk ke dalam surga, sebagaimana ada sebuah hadis disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi, ya, rahimahullah, di mana Nabi SAW mengatakan orang mukmin masuk ke dalam surga, dia akan menyesali beberapa peluang-peluang yang tadinya dia bisa dapatkan lebih baik level di surga yang dia sia-siakan. Atau kama qala Nabi SAW. Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian membahas hadis dalam bab ini, walaupun di sini cuma disebutkan sebuah hadis, ya, dan akan kita tambahkan tentu dengan banyak insya Allah tambahan-tambahan informasi ilmiah yang semoga saja membuat kita nanti bisa lebih memahami bab ini dan juga lebih menjaga keistiqomahan yang sedang dititik beratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Hadis yang diangkat oleh beliau adalah hadis nomor 697 dari awal belajar, berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia dan ayahnya adalah sahabat, makanya kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yakumul layli fataraka qiyamal layl. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, saya Abdullah bin Amr bin As, dinasihati oleh Nabi SAW, janganlah engkau seperti fulan, dulu dia sering bangun malam, maksudnya sholat malam, namun kini dia meninggalkan bangun malam itu. Ini teman-teman sekalian, ya, sebuah hadis yang pendek, sebuah nasihat yang pendek dari Nabi SAW kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Tetapi luar biasa gitu, padat sekali. Ya, walaupun dia khusus menyinggung tentang sholat malam, tetapi sebenarnya maknanya bisa masuk kepada semua kegiatan kebaikan. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, jangan kau sampai seperti si fulan. Maksudnya jangan sampai seperti seseorang, ya,
yang dulunya sholat malam kemudian ditinggalkan sholat malam. Nah, perhatikan, ini dari awal itu sudah kita singgung ya. Jadi walaupun Anda lagi malas banget, ya, lagi benar-benar tidak mau bangun sholat malam, tetap Anda paksakan bangun di saat iman Anda mulai turun. Ya, karena siapa yang pada saat imannya turun itu berada di atas sunnah, maka dipastikan dia telah mendapatkan hidayah dan pasti dia selamat. Tetap kerjakan walaupun Anda malas. Walaupun mungkin tidak sekhusyuk sebelumnya. Tetap kerjakan. Sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah kembalikan kehusyuan Anda atau bahkan lebihkan dari sebelumnya. Dan juga Allah memaafkan bila ini adalah sebabnya dosa-dosa. Dan tentu memang hilangnya kehusyuan dari seseorang, hilangnya semangat dalam ibadah ini karena ada dosa yang dia buka ya. Oleh karena itu dia harus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikembalikan istiqomahnya atau kebaikan ketaatan dia dan juga dilebihkan kalau perlu levelnya ya. Atau secara kuantitas dan kualitasnya supaya betul-betul jadi lebih baik dia dari sebelumnya. Dan kalau ini penyebabnya dosa dia memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang luar biasa gitu. Nah walaupun maknanya atau perintah Nabi SAW itu adalah terkhususkan untuk sholat malam ya. Tapi makna globalnya hadis adalah semua ya, yang engkau telah jaga dari kebaikan-kebaikan, maka jangan seperti orang-orang yang lalai setelah mereka mengerjakan, kemudian mereka lalai. Jangan itu jangan jadi tolak ukur gitu. Ya, dia sudah hijrah, kemudian dia rusak lagi, dia kembali lagi kepada kemaksiatan dan keterpurukan imannya. Jangan Anda bilang, oh itu buktinya si fulan dulu lebih kuat imannya dari saya, dia juga terpengaruh kok. Itu keliru. Dia salah, jangan dicontohin orang yang salah. Ya. Tapi kita lihat orang yang justru hijrah tapi istiqomah, nah itu yang penting. Konsisten dan kita selalu bersama mereka. Dan usahakan selalu berada di komunitas orang-orang beriman yang komitmen dengan keimanan mereka. Ibnu Qayyim rahimahullah, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kami di saat merasa sedikit kendor dari keimanan kami mendatangi guru kami, Ibnu Taimiyah. Dan begitu kami melihatnya saja, sudah cukup membuat kami mulai kembali semangat dan istiqomah. Itu salah satunya. Selain memang tentu ada berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Anda berusaha untuk coba ya mempertahankan ibadah. Anda juga bertemu dengan orang-orang yang semangat gitu kan. Anda berteman dengan orang pemalas, Anda jadi pemalas. Anda berteman dengan orang yang semangat, para juara, Anda juga akan bersama dengan mereka. Ya, baik. Kita akan coba lihat ini teman-teman hadis ya, Nabi SAW yang baru kita baca dan sudah kita jelaskan ya. Sekarang karena cuma diangkat oleh Imam sebuah hadis, kita akan jelaskan atau tambahan. Kita akan berikan tambahan ya. Kita akan berikan tambahan informasi ilmiah insyaallah. Beranjak daripada surah Fussilat ayat 30 tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita beristiqamah. Ya. Allah berfirman yang bunyinya innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah pada pendirian mereka itu. Mereka kemudian Tuhanku Allah, lalu mengerjakan perintah meninggalkan larangan, komitmen dengan itu. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, di saat mereka meninggal dunia, para malaikat mengatakan, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Pada saat meninggal, dia terus istiqomah, malaikat akan mengucapkan dan dia dengarkan sendiri. Dan demi Allah teman-teman, kalau Anda meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah dan Anda istiqomah dengan iman Anda, demi Allah Anda akan lihat ini dan buktikan. Malaikat akan datang, Anda nampak depan mata Anda dan akan Anda dengarkan suara dia untuk mengucapkan ini. Ya, sebagaimana Allah sudah firmankan, ya, jangan kalian takut. Tidak usah khawatir dengan kematian ini. Ya. Jangan merasa sedih karena ketinggalan dunia kalian. Tidak perlu khawatir. Dan bergembiralah kamu. Dengan kematian ini kamu akan memperoleh surga yang telah dijanjikan untukmu. Para ulama tafsir berbagi atau menjadi beberapa pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Surah Fussilat ayat 30. Yang pertama, ada di antara mereka yang mengatakan yang dimaksud dengan istiqamah di atas tauhid. Betul-betul memurnikan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi bergantung, tidak lagi takut, tidak lagi memohon kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dinukil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan itu makna daripada ayat ini. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan adalah istiqamah di atas tauhid. Begitu juga diikuti oleh tabi'in yang bernama Mujahid
rahimahullah. Pendapat kedua disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Qatada, kemudian Al-Hasan Basri. Mereka mengatakan istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah. Ya, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang nanti pada saat meninggal didatangi oleh malaikat, lalu malaikat menyampaikan berita gembira kepada mereka, memberikan ketenangan agar jangan takut melalui proses kematian ini, ya, dan apa yang datang setelahnya. Itu adalah orang-orang yang istiqomah selama hidupnya di atas ketaatan dan menunaikan kewajiban yang sudah Allah berikan atau bebankan kepada dia. Pendapat yang ketiga, pendapat Abu Aliyah As-Su'di, ya, mengatakan istiqomah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput. Jadi di sini lebih khusus lagi adalah ibadah sudah pasti dikerjakan, tapi bagaimana dia istiqomah dalam keikhlasannya supaya jangan sekali ikhlas dalam sholat nanti misalnya duhur, asar ria, istiqomah di situ kata Abu Aliyah. Ya. Sampai maut menjemput, sebagaimana ya. Pendapat ini sudah disampaikan oleh Abu Aliyah dan juga As-Su'di. Ya. Namun kalau kita lihat teman-teman sekalian, makna istiqomah tidak luput dari ketiga-tiganya. Istiqomah di atas tauhid, ya, sebagaimana dari perkataan Abu Bakar dan Mujahid. Istiqomah di atas ketaatan, ya, dan menunaikan kewajiban Allah, sebagaimana perkataan tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Al-Hasan Basri dan juga Qatada rahimahumullah. Istiqomah di atas keikhlasan dalam beramal, sehingga selalu ikhlas di setiap amal supaya diterima oleh Allah SWT, sebagaimana dinukil tadi dari Abu Aliyah dan juga As-Su'di. Semua ini masuk dalam makna istiqamah itu, ya. Dan ayat ini, ya, menjelaskan sebuah hal yang luar biasa. Di saat maut menjemput, para malaikat mengatakan itu. Jangan takut, jangan sedih, gak usah khawatir. Artinya jangan takut, ya. Sebagaimana dinukil dari perkataan Mujahid, Ikrimah dan juga Zaid bin Aslam, mereka mengatakan maknanya jangan takut pada akhirat yang akan kalian hadapi. Jangan takut, tak usah khawatir. Kuburan yang akan kalian datangin, akhirat yang akan kalian nanti ya hadiri, ya, atau akan hidup nanti di sana. Jangan takut dan jangan, ya, sedih dengan dunia yang sudah kalian tinggalkan. Misalnya meninggalkan istri, suami, keluarga, harta. Tidak usah khawatir. Jangan sedih dengan itu. Karena kalau beriman kalian akan ketemu nanti. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengurus semua nanti itu. Kalau ada seseorang meninggal dunia, suami istri, dan dia meninggal, atau keduanya meninggalkan anak yang masih bayi misalnya. Siapa yang akan mengurus anak itu? Anggap tidak ada kerabatnya juga yang hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengurus dia. Ya. Allah akan menjaganya, bukan kita lagi. Gitu kan. Tugas kita hanya sampai meninggal. Gitu kan. Zaid bin Aslam mengatakan bahwa kabar gembira di sini bukan hanya dikatakan ketika maut menjemput. Kalau tadi kan perkataan Ikrimah segala macam itu pada saat maut menjemput. Ada pendapat yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam. Beliau mengatakan di sini bukan hanya pada saat mau meninggal, namun juga ketika di alam kubur dan ketika hari berbangkit nanti. Dan ini menunjukkan bahwasanya istiqamah dalam agama dan dalam kebaikan itu penting sekali. Sampai kata Zaid bin Aslam rahimahullah, justru perkataan malaikat ini terjadi di 3 keadaan. Kalau tadi pendapat pertama Ikrimah di saat mau mati, meninggal maut saja, ya. Tapi kalau ini enggak. Di saat mau meninggal disebutkan. Malaikat bilang itu. Di saat masuk ke kuburan, malaikat bilang lagi, tidak usah takut. Di kuburan tidak usah khawatir. Karena memang akan menjadi taman dari taman surga, sebagaimana dalam banyak hadis disebutkan. Di saat kebangkitan juga, orang lagi ya hiruk-piruk, orang luar biasa di sana. Nanti ada orang yang menangis, ada orang yang ketakutan, ada orang yang teriak, ada orang yang disiksa. Depan mata di mahsyar kita bisa lihat. Gitu. Maka juga jangan sedih, tidak usah khawatir. Orang beriman akan melalui sangat cepat, jadi malaikat menenangkan selalu. Al-Hasan Basri ketika membaca ayat ini, surah Fussilat ayat 30, beliau berdoa mengatakan, Allahumma anta rabbuna, ya, farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, maka karuniakanlah kami istiqamah. Jadi ini luar biasa. Jadi bagaimana kita komitmen untuk menjaga apa yang sudah kita
kerjakan atau apa yang sudah Allah karuniai dari kebaikan. Jadi yang itu sangat mahal teman-teman sekalian. Kalau ada di antara Anda yang tersentuh hatinya dengan sebuah ayat, dengan sebuah hadis, dengan sebuah kisah, mulai terdorong untuk mau mengerjakan ketaatan, mulai terdorong untuk tobat dari dosa, itu mahal. Jangan sampai hilang begitu saja. Jaga baik-baik. Ikuti itu, dikerjakan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan dan bertobat, lalu ke komunitas, ingat, komunitas orang-orang baik. Sebagaimana sudah kami singgung tadi. Dalam firman Allah yang lain juga ada dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ini ayat 13 sampai ayat 14 yang berbunyi, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Mereka tetap konsisten berpegang pada iman tersebut, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Tadi sudah dijelaskan tafsir-tafsirnya ya. Bisa pada saat meninggal, bisa juga pada saat ya masuk di kuburan, bisa pada saat dibangkitkan nanti di mahsyar ya. Kalau mereka istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita dari dunia yang ditinggal. Mereka kekal di dalamnya. Ya, mereka itulah penghuni-penghuni surga kata Allah SWT, dan mereka kekal di dalam surga tersebut sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dulu. Ini luar biasa ini balasannya ya. Abu Amr atau dalam riwayat dan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai utusan Allah, beritahukan aku satu nasihat ya, satu pesan yang aku tidak perlu tanya lagi kepada selain Anda gitu. Wa fi hadithi Abi Umamah ghairaka, dalam riwayat Abu Umamah, saya tidak perlu tanya lagi selain Anda. Qala qul amantu billah fastaqim. Maka Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah dengan ucapan tersebut. Ya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, wasiat Nabi SAW ini adalah sudah mencakup wasiat dalam agama ini seluruhnya. Bagaimana tidak teman-teman? Ikrarkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu. Tuhanku Allah, lalu aplikasikan dengan anggota tubuh kita. Tunjukkan ketaatan kita kepada Allah, kerjakan semua perintah, tinggalkan semua larangan. Yang wajib dan sunnah dikerjakan tanpa memilah-milah, semua dikerjakan dan berusaha selalu menjaga kualitasnya. Dan semua dosa atau larangan, baik itu haram ataupun yang makruh sekalipun, yang tidak berdosa kalau dikerjakan tapi membuat kelalaian, tetap ditinggalkan. Maka ini luar biasa. Oleh karena itu tadi doa itu luar biasa ya. Bagaimana tadi diucapkan oleh Al-Hasan Basri, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, berikanlah kami keistiqamahan. Ini luar biasa. Kemudian teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi, untuk istiqamah, ini yang kiat sering kami sampaikan tentunya ya. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Selalu dengarkan teman-teman. Buat diri kita haus untuk mendengarkan ilmu. Karena ilmu itu menjaga kita. Sementara harta kita sibuk menjaganya. Dan ilmu itu betul-betul menjadi pengawas, penjaga, bodyguard buat kita. Kalau sudah berilmu, kita kalau mau makan, mau minum, mau bekerja, mau berinteraksi apapun ya, sama orang-orang misalnya, dalam kegiatan apapun, maka pasti ilmu akan mengatakan, ini iya kerjakan, ini jangan kerjakan. Gitu. Jadi luar biasa ini. Jadi jangan pernah tinggalkan itu. Yang kedua, ya, yang perlu diperhatikan adalah, amalkan ilmu itu. Selalu paksakan diri untuk bisa mengamalkan. Sudah tahu sholat duha, kerjakan sholat duha itu dan paksakan diri. Sudah tahu sholat malam, kerjakan. Selama Ramadan nanti ke depannya kita sudah mulai membaca Al-Quran, mulai memaksakan diri ibadah yang zikir, mulai sholat tarawih, mulai sholat berjamaah di masjid, apalah, berdoa, bersedekah, umroh, dan seterusnya. Istiqamah, jaga. Setelah Ramadan, jaga.
Kerjakan itu. Jangan menjadi seperti sebagian orang, tadi sudah disinggung ya, seperti wanita yang sudah ya menenun atau sudah merakit dengan baik benangnya lalu dia cerai beraikan kembali. Jangan jadi seperti itu. Tadi yang Allah sebutkan di dalam ya, surah An-Nahl ayat 92. Dan janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat sehingga bercerai-berailah dia. Amalkan ilmu itu. Dan dalam mengamalkan paksakan. Kalau tahun lalu Anda di Ramadan tidak baca Quran, sekarang Anda baca Quran. Kalau tahun lalu Anda baca tapi tidak menghatam, sekarang Anda menghatam. Paksakan diri. Jadwalkan. Yang ketiga, komunitas. Komunitas, selalu saya ulangi, komunitas. Anda bersama dengan orang malas, Anda akan malas. Anda bersama dengan orang rajin, Anda akan rajin. Anda bersama dengan orang-orang soleh, akan jadi orang soleh. Anda bersama dengan orang fasik, Anda menjadi orang fasik. Kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya. Falandur ahadukum ila man yukhalil. Pilih baik-baik orang yang dijadikan sebagai teman. Yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta agar diistiqamah. Tadi Hasan Basri sudah mengatakan. Waktu baca surah Fussilat ayat 30 tentang orang-orang yang ya, mengatakan Tuhanku Allah istiqamah, dia mengatakan Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, berikan kami istiqamah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita semua, Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, cintakanlah ke dalam hati kami keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi dalam hati kami keimanan tersebut. Wa qarrih ilainal kufra, buatlah kami benci dengan kekufuran. Wal fusuq, pelanggaran-pelanggaran agama. Wal isyan, pembangkangan. Ya. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikanlah kami orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Ya. Istiqamah itu indah, enak. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begini insyaallah Anda akan bisa ya selamat insyaallah, dan tugas kita hanya sampai ajal datang saja. Baik, ini bahasan kita teman-teman sekalian. Semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.